Kalau misalkan teman-teman butuh toleransi disk rusaknya lebih dari satu, misalkan 2 ya memang maksimalnya cuma 2 sih. Teman-teman bisa menggunakan RAID 6. Ya, di sini ada RAID 6. RAID 6 itu toleransi disk rusaknya 2. Jadi kalau misalkan teman-teman di satu waktu tiba-tiba 2 disk rusak secara bersamaan, data masih aman. Nggak seperti halnya RAID 5. Kalau RAID 5 itu cuman satu toleransi disk rusak gitu ya. Nah, di RAID 6 ini minimal banget teman-teman punya 4 disk ya. Jadi kalau RAID 5 itu 3 disk minimalnya, kalau untuk RAID 6 itu 4 disk. Nah, gini ya, dia nggak bisa 3 disk teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kurangin tuh, nanti dia bilang tambahkan setidaknya 4 hard disk ya. Jadi RAID 6 minimal 4 hard disk. Maksimalnya bebas tergantung pada slot yang ada di servernya. RAID 5, RAID 6 ini cocok banget ya buat teman-teman yang terbiasa megang server, lalu servernya digunakan untuk redundancy lebih dari satu ya, RAID 6 ya khususnya. Untuk performa itu nggak terlalu signifikan banget perubahannya ya, jadi bisa kita bilang standar dan juga stabil ya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata butuh throughput yang tinggi, terus juga ada redundansinya, teman-teman bisa menggunakan RAID 10. Ya, RAID 10 ini dia modelnya hampir sama kayak RAID 6 teman-teman. Toleransi disk rusaknya itu ada 2. Cuma biasanya kalau RAID 10 ini mereka gabungan ya antara RAID 1 sama RAID 0. Kalau misalkan teman-teman punya 4 disk di sini, nanti per 2 disknya itu akan dijadikan RAID 1 dulu. Nanti result atau hasil dari RAID 1 itu bakal dijadikan RAID 0. Di RAID 10 ini teman-teman nanti itu akan di per 2 disknya ini akan dijadikan RAID 1 dulu ya. Ya, nanti hasilnya berapa? Misalkan 2 tera gitu ya. 2 tera di sini, 2 tera juga. Baru selanjutnya hasil ini akan dijadikan RAID 0. Ya, dijadikan RAID 0 totalnya jadi 4 tera. Ingat ya, RAID 1 itu dia redundancy, mirroring, tapi kalau misalkan RAID 0 dia hanya untuk gabungin aja gitu ya, atau menjumlahkan saja. Jadi totalnya adalah 4 tera. Kalau kita pakai RAID 10, throughput makin tinggi, yang dimana itu keuntungan kita kalau kita pakai RAID 0. Ya. Terus di RAID 10 kita dapat redundansi datanya. Nah, didapat dari mana? Didapat dari RAID 1. Jadi ini mungkin lebih cocok kalau misalkan teman-teman butuh performa yang benar-benar luar biasa gitu ya. Jadi bisa pakai RAID 10. Nah, di RAID 10 ini mereka ada mekanismenya sendiri ya teman-teman. Jadi gini, kalau RAID 6 toleransi disk rusaknya itu boleh bebas. Artinya mau rusak yang manapun ya tetap maksimalnya 2 gitu ya. Jadi boleh disk yang mana aja gitu. Tapi kalau RAID 10 itu rusaknya harus per RAID 1. Jadi kalau misalkan toleransi disk rusaknya 2 gitu ya. Nanti teman-teman rusaknya tuh harus seperti ini. Per RAID 1-nya. Ya, bukan seperti ini. Kalau kayak gini nanti datanya hilang gitu. Jadi harus per RAID 1. Karena yang bikin dia ada redundansi data itu karena ada RAID 1. Kalau misalkan per RAID 1 itu 2 disknya langsung rusak, ya rusak juga konfigurasi RAID 1-nya. Seperti itu. Nah, itu untuk RAID 10 teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah kalau misalkan teman-teman mempergunakan disknya atau RAID-nya itu untuk penggunaan pribadi atau ya mungkin eksperimen kecil di rumah, mungkin teman-teman lebih cocok pakai RAID 0 gitu ya. Tapi kalau emang teman-teman butuh redundansi gitu ya, teman-teman bisa pakai RAID 1. Nah, untuk yang enterprise, teman-teman bisa pakai RAID 5, RAID 6, atau kalau teman-teman butuh performa yang bagus banget gitu ya, teman-teman bisa pakai RAID 10. Seperti itu. Buat kalian yang penasaran bagaimana cara melakukan konfigurasi RAID di server, tunggu di video selanjutnya ya.